Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah dan akhlak di pelajaran 3 dengan judul Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Dan tujuan kita belajar hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan siapa saja malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya. Langsung saja ya, kita ke materi. Nah, yang akan kita bahas yaitu 1. Penciptaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 10 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya. Yang ketiga adalah sifat-sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke A. Penciptaan malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, jadi bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat mempunyai akal, tetapi malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat juga tidak membutuhkan makan dan tidak minum. Ke pembahasan yang kedua yaitu 10 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Yang keempat ada malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Raqib, yaitu tugasnya mencatat semua amal baik manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia. Dan malaikat Atid itu mencatat semua amal buruk manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia. Yang ketujuh dan 8 ada malaikat Munkar dan Nankir. Tugasnya menanyai manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur. Yang ke-9 ada malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu masuk surga. Dan yang terakhir 10 malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu masuk neraka. Nah, bahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua adalah semua malaikat itu taat dan mengabdi pada Allah. Malaikat juga tidak pernah ingkar dan berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat benar-benar taat pada Allah. Kemudian yang kelima,
malaikat merupakan utusan yang terpercaya. Yang keenam yaitu malaikat diciptakan Allah dengan tugas tertentu. Tadi ya, 10 malaikat dan tugasnya itu berbeda-beda. Nah, yang ketujuh, malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak seperti manusia yang mempunyai kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Kemudian yang kedelapan, malaikat juga tidak membutuhkan makan dan minum. Yang kesembilan, malaikat tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Dan yang ke-10 adalah gaib. Jadi malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan pembahasan terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengenal kasih sayang Allah dan penjagaan Allah terhadap hambanya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Yang ketiga yaitu merasakan ketenangan. Yang keempat, menjadikan lebih sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Nah, itu tadi pelajaran tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk memudahkan kalian menghafal nama malaikat Allah dan tugasnya, simaklah lagu dari Nusa dan Rara dengan judul 10 Malaikat dan Tugasnya. Ya, itu tadi lagu dari Nusa dan Rara, 10 Malaikat dan Tugasnya. Bisa kalian dengar sendiri ya di YouTube. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan besok di pelajaran 4 ada akhlak terpuji. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.